Halo semuanya, Dina di sini. Video kali ini rada beda banget sama video-video traveling gue sebelumnya karena ini lebih kayak sharing gitu loh. Karena gue pengen banget sharing tips-tips gimana caranya bisa kembali produktif ketika kita stuck banget kerja. Terlebih nih, udah mau 3 bulan kita lebih banyak kerja di rumah. Pasti ada aja masa-masanya gampang banget terdistraksi atau gampang banget bosen. Terus juga kemarin pas mulai masuk bulan Ramadan, aktivitasnya juga waktunya jadi kegeser-geser. Terus masih adaptasi, tiba-tiba udah lebaran aja, terus jadi nyesuaiin lagi karena waktunya kegeser-geser lagi. Tapi gue nggak berhenti-henti buat cari cara terus untuk nyoba untuk beradaptasi dengan kondisi yang disebut-sebut sebagai normal baru ini. Dari semua pengalaman itu, akhirnya gue menemukan 5 formulasi tips yang benar-benar efektif, bekerja banget buat gue biar bisa produktif lagi ketika gue ngerasa stuck. Dan harusnya sih ini juga efektif juga buat semua orang karena sebenarnya 5 tips ini benar-benar dasar, basic banget. Cuma orang-orang suka nggak ngerjain atau ya lupa aja gitu, nggak keingetan. Jadi langsung aja ke tips yang pertama. Visualisasikan alasan kenapa lo harus produktif. Hampir dari semua video tentang motivasi dari orang-orang sukses yang gue tonton, itu tuh mereka nekenin banget know your why, alias tahu kenapa lo ngelakuin ini, tahu kenapa lo harus produktif gitu. Tapi ternyata mungkin karena gue anaknya rada ketergantungan sama visual juga gitu kali ya. Jadi buat gue itu masih nggak cukup. Kalau buat gue pribadi itu lebih efektif kalau misalnya gue sampai ngebayangin seandainya alasan kenapa gue harus produktif itu udah tercapai, itu kayak gimana sih? Mungkin jatuhnya jadi kayak law of attraction juga gitu kali ya. Jadi ini misalnya alasan gue karena gue pengen lebih skill lagi, lebih berkembang lagi di bidang gue. Misalnya ultimate goal-nya gue pengen jadi leader dan bikin perusahaan gue sendiri walaupun perusahaan kecil gitu misalnya ya. Nah pas baru mau tidur, pas bangun tidur, pas lagi mandi, pas lagi benar-benar getting ready buat kerja, gue tuh benar-benar ngebayangin kayak kalau misalnya gue nanti udah jadi leader, terus gue pakai formal attire yang gue banget, terus kayak keren dan chic banget gitu, terus gue di lingkungan gue udah punya beberapa karyawan gue sendiri gitu, terus kayak ya ampun betapa enaknya ya hidup gue, betapa gue bangga dengan diri gue sendiri gitu. Atau kalau misalnya itu rasanya terlalu muluk-muluk, terlalu jauh gitu ya, misalnya alasan gue itu karena gue pengen traveling, let's say misalnya ke Spanyol, gue akan ngebayangin kalau misalnya gue beneran jadi kesana, gue mau packing apa aja ya, gue mau bawa apa aja ya, terus nanti pas lagi di bandaranya, terus pas nyampe di sana itu kayak gimana, terus gue ngebayangin gue lagi jalan di pinggiran pantai di Barcelona sambil makan gelato, terus ngeliat ke arah laut, itu lagi sunset, itu kayak indah banget gak sih? Pas ngomong-ngomong kalimat itu aja gue otomatis kayak langsung ngebayangin dan kayak bahagia gitu kan. Nah biasanya pas lagi mikir kayak gitu tuh gue tuh langsung kayak Din, pengen banget gak sih? Tapi kalau misalnya mau kayak gitu ya lu mesti kerja yang bener dulu gitu. Dan tentunya jadinya gue jadi lebih tergugah aja gitu buat bangkit dari ketermageran gue. Anyway, alasan lo tuh bisa apa aja ya, misalnya lo mau nyiapin nikah, atau mungkin lo lagi mau nyiapin punya anak, ya apa aja gitu loh. Yang penting lo ngebayangin itu, terus jadi mikirnya masa kita mau sih menukar hidup yang kita idam-idamkan itu dengan kemageran sesaat yang bahkan juga nggak kita nikmatin juga gitu loh. Baterai kamera gue habis dong, pakai kamera HP aja lah ya, jadi turun banget gitu ya langsung kualitasnya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan isinya. Lanjut, tips nomor 2, klise tapi just do it, alias lakuin aja. Mau sesuka apapun kita sama suatu kerjaan, pasti ada aja masanya pas kita udah duduk nih, udah buka laptop, terus pas lagi mau ngerjain kerjaan itu, terus kita kayak kayaknya masih belum siap deh, kayaknya otak gue masih belum bisa ngerjain ini deh, kayaknya gue masih belum termotivasi buat ngerjain ini, kayaknya kalau misalnya dipaksain ngerjain kayaknya juga jadinya tetap nggak bisa gitu deh, kayaknya gue makan dulu kali ya, tadi padahal udah makan tapi ke dapur lagi ngambil makanan, habis itu kayaknya nyari inspirasi dulu di Pinterest deh, kayaknya buka YouTube dulu deh, terus malah buka hal-hal lain yang sebenarnya ya nggak ada faedahnya gitu buat kerjaan. Bisa tuh tiba-tiba udah waktu sholat, ya udah kira sholat dulu, udah gitu balik lagi, duduk lagi buka laptop lagi, terus kayak kayaknya masih belum bisa deh, kayaknya mau ngecek chat kerjaan dulu deh di HP, terus buka HP malah jadi buka Instagram. Kapan kerjanya, kapan produktifnya gitu. Jujur gue yakin sih ini nggak gue doang yang pernah ngalamin cobaan kayak gini.
pas selalu ngerasa kayaknya belum ada inspirasi buat ngerjain deh, kayaknya belum ada motivasi buat bisa jadi ngerjain gitu deh. Ada satu ilmu yang gue dapetin dari video di YouTube yang ini benar-benar ngena banget, yaitu adalah pahami bahwa terinspirasi, termotivasi sampai akhirnya ngelakuin sesuatu itu tuh bukan proses linear, itu tuh lebih ke siklus gitu loh. Jadi bisa mulai dari mana aja, nggak harus duduk dulu sambil nungguin inspirasi datang, atau mesti rebahan dulu nungguin akhirnya termotivasi. Bisa jadi malah dengan gerak dulu kita tuh baru bisa dapetin inspirasi atau motivasi yang dari tadi kita tungguin, nggak kita jemput itu loh. Jadi jangan peduliin, jangan kasih kesempatan perasaan yang kayak tadi kayak lagi nggak bisa deh, itu tuh jangan kasih kesempatan sama sekali, dan start kerjain apapun, sekecil apapun. Contohnya, daripada bengong doang karena otak lagi beku, mending ambil kertas, terus ya udah coret asal-asal aja, tuangin aja apapun, seberantakan apapun yang ada di otak ini. Bisa jadi cuma kata-kata nggak jelas, yang nggak nyambung gitu, yang ngegambarin ide-ide yang ada di otak. Atau bisa jadi juga cuma sekedar nulis to-do list yang kepikiran yang harusnya dikerjain. Nah percaya deh, pas lagi nulis nggak jelas itu, pasti ada aja momennya kayak tring, oh iya ya, oh ternyata yang dikerjain cuma gini-gini doang, ternyata nggak ribet, ternyata kalau misalnya udah ditulis tuh yang semeraut di otak ini, oh ternyata sesimpel ini, sebenarnya yang mau dikerjain poinnya yang paling penting kan cuma step ini doang. Itu tuh jadi kayak lebih jelas gitu, jadi lebih terarah, habis itu jadi terinspirasi, atau bisa juga jadi termotivasi, atau untung-untungnya bisa juga jadi langsung pengen gerak ngelanjutin dari apa yang ditulis itu. Tips yang ketiga, 10 menit ajaib. Nah biasanya nih pada masa-masa gue ngerasain kayak, ya gila kok susah banget ya mau mulai doang. Nah pada masa-masa ini 10 menit ajaib itu berguna banget sebagai senjata kalimat sihir yang ampuh banget buat gue. Apa itu 10 menit ajaib? Ya itu sebenarnya kata buat-buatan gue sendiri aja sih. Tapi gini intinya, coba dibayangin 10 menit itu sebentar banget gak sih? Kayak nih misalnya kita berdiri, terus misalnya gue ke dapur, terus gue ambil gelas, terus gue ke kulkas ngambil air, gue tuangin, gue duduk, gue minum, gue habisin, gue taruh lagi, gue balik lagi. Udah 10 menit kan, itu kayak cepet banget gitu kan, 10 menit tuh kayak cepet deh pokoknya, ya gak? Nah setiap kita ngerasa kayak kita pengen ngerjain sesuatu tapi rasanya susah banget buat mulai, apalagi buat nyelesain itu saat itu juga, cobain mindset paling nggak ngerjain itu 10 menit aja deh, nggak apa-apa deh kayaknya 10 menit kan cuma sebentar banget, kita coba kerjain di 10 menit aja. Kayak dengan berpikir seperti itu, otak gue langsung kayak, oh iya ya 10 menit doang, kayak kita udah bisa tahu titik akhirnya itu kapan gitu, dan cuma 10 menit dan itu kayak cuma sebentar. Otak gue tuh kayak, oke, ayo kita kerjakan. Jadi intinya itu kayak trik gue buat bikin menggoda diri gue buat kayak, udah Ladin mulai dulu aja gitu, kayak cuma 10 menit aja tuh nggak apa-apa gitu. Selain gue berlakuin buat tas-tas kerjaan gue, ini juga gue berlakuin buat ningkatin habit gue, dan ini juga bisa gue terapin setelah kerja. Gue harus nyediain waktu 10 menit aja buat nambah skill gue. Jadinya gue selalu nyediain waktu 10 menit untuk nonton video, entah di Skill Academy-nya Ruang Guru, atau mungkin kalau misalnya kalian enroll di masterclass, atau di Audible, atau baca buku, atau apapun, atau cuma nonton YouTube yang isinya tuh berfaedah dan funnya bisa apa aja yang gue lagi pengen. Misalnya gue pengen bisa belajar bahasa ini deh, atau gue pengen belajar tentang leadership, atau gue pengen belajar tentang bisnis, tentang masak, atau tentang apapun. Karena gue tahu nih, gue juga nggak mungkin kalau misalnya nyerap ilmu terlalu banyak abis gue kerja, itu kayaknya nggak loading. Jadi gue juga mungkin ngerasa kayak, ya udah nggak apa-apa deh 10 menit aja, karena yang penting tujuannya paling nggak setiap hari gue harus nambah skill gue, mau sedikit apapun itu. Biasanya karena emang kalau mau ngerjain sesuatu yang baik itu emang cuma susah di awalnya doang, yang tadinya niatnya cuma 10 menit doang, jadinya malah keterusan sampai puas gitu loh. Jadi ya udah sampai selesainya aja gitu. Cobain deh. Terburuknya lo ngerjain itu ya 10 menit, tapi ya udah lo ada progres 10 menit, lumayan cuy. Tips keempat, another klise tapi bangun pagi, tidur lebih awal. Akhir-akhirnya ini gue sering banget, apalagi pas awal-awal WFH, gue ngedenger ini dari teman-teman gue dan juga dari diri gue sendiri. Susah banget deh beraktivitas di rumah aja, karena walaupun ya di rumah gitu kan nggak perlu waktu transport, tapi malah jadi kerjanya kok malah jadi kayak lebih siang ya, terus lebih cepet stucknya juga ya. Terus pas siang karena udah stuck, akhirnya mulai kerjanya sore, terus jadinya selesai kerjanya malam banget. Ya kerjaan gue sih ya kelar-kelar aja, tapi kan lo kelarnya jadi malam banget, dan pasti kan lo abis itu masih pengen ngelakuin hal-hal yang lain kan, jadi bisa jadi lo begadang. Terus lagi-lagi gara-gara begadang besoknya juga jadi nggak fit, terus jadi bisa lebih cepet stuck lagi otaknya, terus ngulang aja lagi itu siklus yang tidak baik gitu. Anyway, tapi sadar nggak sih kalau misalnya kita begadang nih terus bangun-bangun nggak fit,
Padahal tuh sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita nggak kurang tidur. Karena misalnya kita begadang sampai jam 2, terus bangun jam 8. Itu ya sama aja kayak orang yang tidur jam 11, bangun jam 5. Ya tidurnya sebenarnya sama-sama 6 jam kan. Tapi kalau misalnya lo tidur jam 11, bangun jam 5 tuh rasanya fresh banget. Sedangkan kalau lo baru tidur jam 2, bangun jam 8, jam 9, jam 10 aja tuh otak lo masih susah buat starter loadingnya lagi gitu loh. Iya kalau menurut gue sih ya, pasti ada alasannya lah Tuhan bikin siang sama malam ada porsinya masing-masing. Jadi ya disiplinnya mesti sepaket, tidurnya lebih awal, bangunnya juga pagi. Cara nyiasatinnya kalau misalnya buat yang pagi, gue selalu bikin rutinitas menyenangkan sebelum kerja yang gue tunggu-tunggu. Jadi bahkan pas mau tidur pas malam aja gue pengen cepet-cepet bangun karena gue pengen ngerjain itu. Jadi misalnya nih kalau misalnya gue suka banget pagi-pagi itu bangun olahraga dulu. Sebenarnya bukan olahraga yang gimana gitu ya, nyalain lagu, ya udah gue joget-joget atau gue olahraga pemanasan aja gitu. Karena detak jantung gue otomatis jadi geraknya lebih cepet, terus kayak semua otot-otot dan bagian tubuh gue tuh jadi langsung bangun gitu. Baru habis itu gue mandi, terus gue nyempetin makan sarapan sama nyokap gue dulu, terus gue duduk di sini, gue sempetin dulu baca Al-Quran dulu 10 menit. Habis itu sisanya sampai jam kerja gue itu gue masih bisa me time. Nah begitu bangun otak gue tuh pengen ngerjain itu semua cepet-cepet, karena sisa waktu itu sampai waktu kerja gue mulai itu adalah sisa waktu buat gue me time. Gue bisa scroll Instagram dulu, atau gue bisa nonton video YouTube dulu, atau gue bisa surfing di internet dulu. Jadi kan gue pengen itu tuh lama tuh. Jadi otomatis pas gue pagi-pagi buka mata itu gue langsung tergerak untuk cepet-cepet aktif, cepet-cepet langsung gerak, nggak leyeh-leyeh dulu, karena gue pengen punya waktu me time yang lebih lama. Begitu juga setelah kerja, gue bikin rutinitas yang menyenangkan, yang gue tunggu-tunggu. Jadi waktu siang gue pengen ngerjain ini cepet selesai on time, gue nggak lembur, benar-benar kelar begitu waktu kerja gue selesai. Karena abis itu gue pengen ngelakuin hal-hal yang menyenangkan yang udah gue rencanain di otak gue gitu loh. Bisa jadi sesimpel makan malam atau nonton sesuatu yang udah ditunggu-tunggu. Pokoknya sesuatu yang rasanya itu rewards karena udah selesai kerja tepat waktu. Anyway, ini tuh penting banget ya, karena kalau misalnya nggak disiplin waktu gini, berabe banget. Jadi ngeblur antara waktu kerja dan waktu free time. Bisa jadi nggak kekontrol dan akhirnya malah jadi kerja mulu. Atau lebih jelek lagi, malah jadi free time mulu, nggak kerja-kerja. Itu lebih amit-amit lagi sih, nauzubillah min dzalik. Yuk, bisa yuk, jangan. Tips yang kelima, yang terakhir, sadari kalau pada hakikatnya kita emang bukan robot. Mau udah paham banget nih alasan kenapa kita harus produktif, udah divisualisasiin, udah bangun lebih pagi, tidur lebih cepet, bikin to-do list, nggak main Instagram, terus udah bener-bener disiplin banget, just do it gitu. Ya sebagai manusia ya, ada aja pasti masa-masanya kita masih ngerasa stuck, tiba-tiba aja gitu pas sadar kita udah lagi rebahan, natep atap, terus kayak nggak punya semangat hidup. Jujur ya, karena kita manusia itu termasuk normal sih, karena kita bukan robot yang bisa dimasukin input terus ya udah ngerjain sesuai yang benar-benar aja gitu. Tapi jangan mau terlarut ya kayak gitu-gitu aja gitu. Jangan mau kekhilafan satu itu berlanjut menjadi kekhilafan lanjutan lainnya. Percaya kalau kita tuh sebenarnya bisa jadi lebih baik, bisa jadi lebih produktif lagi kalau misalnya kita mau gitu. Kalau misalnya otak udah penat banget nih misalnya, kayak udah nggak sanggup lagi gitu, ya udah akhirnya the least thing yang paling terakhir yang gue bisa lakuin ya udah gue buka YouTube terus gue cari video-video motivasi ya, model-model kayak video yang kalian tonton inilah. Gue kayak nge-search keyword kayak how to get yourself back together, atau bisa juga cari keyword how to get out from slump or rut. Atau ya kalau misalnya itu kayak terlalu berat gitu, cari aja video-video vlog orang-orang sukses yang lo kagumin. Ya lihat aja video vlognya mereka yang produktif banget gitu loh. Biasanya kalau misalnya gue nonton video-video ringan kayak gitu aja tuh udah bikin gue kayak, ih kok dia produktif banget ya, kok gue enggak gitu. Jadinya gue lebih termotivasi lagi. Biasanya abis nonton video-video kayak gitu tuh akhirnya gue tergugah untuk kayak, oh ya udah deh gue kerjain kerjaan gue gitu. Bisa juga nih kalau misalnya udah kayak gumoh banget, otak tuh udah bukan beku lagi, udah bukan berasap lagi, tapi emang udah kosong kayak nggak bisa mikir apa-apa. Itu biasanya gue cari aktivitas yang lebih melibatkan otot daripada otak gitu. Bisa sesimpel kayak ngeberesin meja kerja atau ngegeser meja kerja ke tempat yang baru, jadinya nggak bosan gitu. Atau bisa apapun, yang penting gerak aja gitu loh, entah buang sampah, cuci piring, nyuci, atau ya kerjaan ringan lainnya yang masih kita sanggup kerjain gitu. Jadi paling nggak waktunya masih bermanfaat, dan pencapaian-pencapaian kecil itu bisa bikin lo tetap stay positif. Bedanya kita manusia dengan robot, itu kalau misalnya robot makin sering dipakai, dia makin cepat rusak, atau ya paling nggak memorinya makin cepat overload gitu. Kalau manusia semakin sering dipakai, kapasitasnya tuh malah nambah. Semakin banyak mikir,
yang ada tuh ruang-ruang di otak tuh malah jadi bisa terbuka buat nyimpen lebih banyak memori gitu loh. Hebat banget kan kita. Nah misalnya udah rada panas lagi nih otak sama semangatnya, bisa balik lagi cobain dari tips yang pertama biar bisa lebih tergugah lagi, pengen bisa gerak lebih produktif. Nah itu semua tadi adalah 5 tips yang gue temuin paling praktis buat bisa bikin kita kembali produktif lagi ketika kita ngerasa stuck atau demotivasi. Tanpa panjang lebar lagi, biar lo yang nonton video ini yang lagi nunda kerjaan, lo bisa langsung kerjain kerjaan yang harusnya lo kerjain sekarang. Plus sekarang juga udah mau maghrib. Gue cuma mau bilang semoga aja isi dari video ini bisa bermanfaat. Semoga aja pesan dan energi positif yang gue pengen bagiin dari video ini benar-benar udah tersampaikan. Semangat, kita pasti bisa. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ini video. Jadi ini misalnya capek ngulang-ngulang. Dulu,